Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang trik dan tips dalam beternak entok kalau kawan-kawan sekalian tidak mau gagal ya. Oke, simak video ini tanpa skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, kawan-kawan sekalian, alangkah baiknya sebelum kita berbudidaya entok, kita belajar dulu hewan apa yang akan kita ternakkan nantinya. Nah, pertama-tama kawan-kawan sekalian harus mengetahui beberapa jenis entok yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ini ada entok yang trennya sudah lama, sudah merajai ya teman-teman sekalian, merajai pasaran. Itu adalah entok jenis lokal. Nah, kenapa saya bilang merajai pasaran? Karena memang entok ini untuk dikonsumsi, diperuntukkan untuk dikonsumsi. Yang namanya bahan untuk dikonsumsi akan habis dan akan terus diminati oleh para pembeli, para pecinta daging entok maupun para peternak entok, yang mana peternak entok ini berkecimpung dengan usaha berbudidaya entok, mau itu menghasilkan anakan entok ataupun membesarkan entok sampai dengan dijual konsumsi atau dijual untuk dagingnya. Nah, bulu entok juga sangat-sangat baik juga harganya dan juga bagus juga harganya, karena untuk dibuat sebagai bahan bulu tangkis atau bola untuk bulu tangkis itu dia teman-teman sekalian. Karena memang bulu yang terbaik ialah bulu entok dibandingkan dengan bebek, angsa, ayam. Yang paling bagus ya, sesuai yang sudah saya pelajari, itu bulu entok yang sangat baik untuk main badminton, bulu tangkis ataupun badminton. Jadi semuanya entok ini memiliki pangsa pasarnya sendiri. Nah, jadi setelah kita mempelajari entok jenis lokal itu sebagai rajanya peternakan entok, ataupun mau jenis apapun, entok jenis lokal yang paling laku menurut pendapat saya ya. Untuk di sekitar Medan, Sumatera Utara juga entok jenis lokal ini nggak pernah ketinggalan zaman ataupun harganya merosot terlalu jauh, nggak pernah. Adapun harganya standar, bisa juga harganya meninggi. Nah, jadi setelah kita mengetahui beberapa jenis entok, maka kawan-kawan sekalian bisa memilih beternak entok jenis apa. Nah, sekarang juga sudah memasuki di Medan ini, sudah mulai ya marak-maraknya entok jenis jumbo. Nah, entok jenis jumbo ini kawan-kawan sekalian juga berbeda ya dengan entok jenis lokal. Nah, sekarang ini entok jenis jumbo masih diperuntukkan untuk kontes-kontes ataupun penghobi hias gitu. Karena entok jumbo ini memiliki bobot badan yang sangat ekstrim menurut saya berbanding jauh dengan entok jenis lokal. Jenis lokal itu kalau mendapatkan bobot badan 3,5-4 kilo udah super kali teman-teman sekalian, udah perawatannya udah mantap lah. Tapi kalau entok jenis jumbo dengan perawatan yang kita lakukan itu baik dari segi pakan, maka bobot badannya itu bisa mencapai pejantan itu di 6 kg lebih, betina itu bisa 3 kg lebih. Nah, jadi berbeda ya untuk konsumsi dan juga untuk hias. Dari harganya juga berbeda. Nah, untuk sekarang pasaran itu harga entok jumbo itu masih sangat bagus, harganya masih mahal, karena masih sedikit mungkin ya teman-teman sekalian, karena masih sedikit, masih baru masuk juga ya kan. Karena entok jenis jumbo ini pusatnya itu ya di Jawa teman-teman, karena memang di sana rutin sekali melakukan perlombaan, kontes-kontes, sehingga entok jenis jumbo itu menjadi tren baru, entok dengan bobot badan yang super besar, super berat, dan juga panjang. Nah, karena ada entok jenis jumbo, entok leher panjang, dan juga entok jumbo leher beton. Nah, itu juga di kandang kita sudah ada semuanya teman-teman sekalian, entok jenis jumbo sudah ready. Nah, setelah kita mengetahui harga entok jumbo itu lebih mahal dibandingkan entok jenis lokal, ada juga entok sekarang yang sudah lama juga ya, entok jenis Rambon. Nah, entok jenis Rambon ini entok jenis hias, tapi bobot badannya di atas entok jenis lokal. Ya hampir-hampir sama ya, kalau perawatannya bagus
dia bobot badannya bisa mencapai 5 kilo lebih itu pejantannya. Nah, harganya juga berbeda teman-teman sekalian dengan entok jenis lokal. Lebih mahal entok Prambon dibanding entok jenis lokal. Tapi pun entok Prambon untuk di area Medan, Sumatera Utara itu masih jarang sekali untuk dikonsumsi karena memang dia dilihat dari kecantikan warnanya, keindahan warnanya, karena memang dia berwarna abu-abu gitu teman-teman sekalian, dia kecoklatan. Pokoknya banyak lah teman-teman sekalian warna-warna entok sekarang. Nah, sekarang ada lagi yang lebih terbaru, entok jenis milenial. Warnanya bermacam-macam, ada yang berwarna silver. Dia nggak satu warna dia teman-teman sekalian. Ada yang warna jali-jali, seperti warna ayam jali-jali tuh. Dia cantik sekali teman-teman. Harganya pun di atas entok jenis jumbo, di atas entok jenis lokal, di atas entok jenis Rambon. Nah, ini yang paling terbaru. Kenapa mahal? Karena memang keindahan warnanya itu sangat dicari oleh para penghobi peternakan entok. Masih belum untuk dikonsumsi teman-teman sekalian. Tapi nantinya pasti jatuhnya untuk dikonsumsi semuanya. Entok jumbo bakalan dikonsumsi. Kalau sudah terlalu empau banyak, gak mungkin kan teman-teman sekalian tidak dijual untuk diambil dagingnya. Gak mungkin hanya diternakkan saja, tidak mengambil keuntungan. Peternak itu tidak mengambil keuntungan. Nah, jadi bakalan nanti jatuhnya ke konsumsi semuanya. Jadi sekarang ini ya manfaatkanlah harga yang masih bagus, kita berbudidaya entok jenis lokal, entok jenis jumbo. Entok jenis jumbo juga kalau ditimbang kilo ya kita tetap untung teman-teman sekalian ya. Bayangkan saja entok jenis lokal itu biasanya hanya dibobot 3 kg. Nah, entok jenis jumbo bisa mencapai 4 kg, bisa 5 kg. Kita panen aja di bobot 4 kg kali 50.000 ataupun kali 45.000. Sudah berapa duitnya teman-teman sekalian. Jadi tips sekarang kita harus benar-benar mengetahui apa yang akan kita ternakkan. Jadi tinggal pilih di antara salah satunya. Nah, menurut saran saya kalau peternak-peternak pemula budgetnya masih kurang ataupun kandangnya masih belum memenuhi syarat, karena memang memelihara entok jenis hias seperti jumbo, milenial dan juga Rambon itu harus memiliki kandang yang layak. Nah, salah satunya layak, pakan yang layak, pakan harus standar sehingga pertumbuhannya juga bagus. Jika kita membeli entok jenis jumbo lah, entok milenial, kalau pakannya kurang atau pakannya kurang bergizi, kurang bagus, perawatannya kurang bagus, ya entok jumbo yang bisa bobotnya 6 kilo pun bisa jadi 3 kilo teman-teman sekalian. Karena apa? Karena genetika yang bagus tidak didukung dengan pakan yang bagus pula, maka hasilnya nol. Jadi genetika yang bagus kita harus mendukung dengan nutrisi pakan yang sesuai dari usia 1 hari sampai dengan memasuki usia remaja sampai dengan dia usia dewasa. Itu harus kita benar-benar merawatnya sehingga bobot badan, postur tubuhnya itu semua maksimal bisa mencapai 6 kg lebih. Nah, berbanding jauh dengan entok jenis lokal, walaupun pakannya bagus bagaimanapun ya bobotnya di akhir bakalan di 3,5 kilo. Kalau yang 4 kilo udah super kali entok jenis lokal teman-teman sekalian. Pakannya pun pasti udah mantap kali tuh. Nah, jadi saran saya awal mula beternak entok jenis lokal saja. Dengan harga bibit yang terlampau murah, kita bisa belajar beternak entok dari yang jenis biasa. Nah, jadi kita beternak entok dulu dari 10 ekor dulu anakan ataupun 20 atau 30 ekor sampai nanti dia dewasa. Sampai dia nanti menetaskan telur lagi. Setelah dia dewasa, dia bisa berkembang biak sampai menghasilkan anakan entok sampai besar lagi anakan itu. Nah, berarti teman-teman sekalian sudah lulus dalam berbudidaya entok, sudah bisa menambah populasi, sudah bisa beternak entok jenis-jenis hias lainnya, karena teman-teman sekalian sudah bisa memelihara entok jenis lokal sampai dengan dewasa, sampai dengan bertelur, menetaskan telur entok sampai dengan besar. Nah, jadi gak usah ragu-ragu lagi kalau sudah bisa menguasai ilmu dalam beternak entok, khususnya entok jenis lokal. Karena entok jenis lokal yang pertama kali saya juga ternakkan. Setelah entok lokal sudah saya ternakkan, maka saya berkembang ke entok jenis jumbo. Nah, banyak sekali ya
di WhatsApp itu bertanya-tanya harga, lokasi. Nah, sebenarnya untuk entok sekarang ini memang benar-benar jauh-jauh hari dipesan. Karena memang kesediaan barangnya itu menipis teman-teman sekalian. Karena memang banyaknya peminat-peminat yang ingin beternak entok, dan juga yang sudah bertanya di WhatsApp. Mohon maaf jika saya kurang cepat ya dalam proses tanya jawab ataupun mengangkat telepon, membalas chat. Jadi memang karena kesediaan barangnya itu lagi kurang sekali teman-teman sekalian. Jadi nanti mungkin di bulan depan, di bulan 12 itu sudah ready barang. Nanti untuk teman-teman sekalian yang sudah lama memesan, bisa nanti japri ke WhatsApp saya kembali. Dan yang sudah bertanya-tanya, terima kasih sudah bertanya. Nanti kalau nanti saya ada waktu, kita boleh tanya jawab sekitar seputaran beternak entok. Untuk sekitaran Sumatera Utara itu saya bisa kirim ke seluruhnya. Nah, tapi untuk ke Pulau Jawa saya masih belum bisa mengirim karena memang terlampau jauh. Kalau naik pesawat nanti harganya terlalu mahal ya teman-teman sekalian. Kalau untuk sekitaran Medan, ke Padang masih bisa, ke Padang, ke Aceh, itu masih bisa semua. Pekanbaru, ke Riau masih bisa semua teman-teman sekalian. Masih terjangkau dengan bus-bus yang ada di sekitaran rumah saya. Jadi saya masih bisa mengirim, dan saya juga sudah sering mengirim ke daerah yang saya sebutkan tadi. Nah, sampai ke lokasi juga entoknya selamat, sehat. Nah, jadi sudah ada tester ya teman-teman. Jadi nanti kalau mau pesan lagi bisa japri ke WhatsApp saya. Untuk bulan sekarang masih belum ada memang barangnya, tapi untuk di bulan 12 nanti bakalan ada barangnya. Nah, jadi saran saya beternak entok dulu. Boleh ke entok jumbo, boleh langsung entok jumbo, tapi saran saya populasinya jangan terlalu besar. Yang maksimal tuh 20 ekor, karena memang harga entok jumbo itu bibit usia 1 minggu itu memang terlampau ya mahal. Menurut saya juga pun memang mahal, tapi ya harga mahal dengan kualitas yang super dan bagus juga ya sepadan teman-teman sekalian kita dapatkan. Jadi boleh, tapi tidak boleh terlalu banyak saran saya ya. Hanya 20 atau 30 ekor itu udah maksimal sekali. Mau itu entok jenis jumbo, entok jenis rambon, entok jenis milenial, itu sudah maksimal. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini seputaran trik dan tips dalam beternak entok, agar teman-teman sekalian tidak rugi dalam pemilihan entok jenis apa yang akan diternakkan. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.